Assalamualaikum Pak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Ngopi kita. Kagak ikut korban? Oh, korban, motong sapi 2, motong kambing 8. Buat ya kondisi corona ini juga kan momen yang bagus kita yang mampu itu korban sedekah gitu kan, buat fakir miskin, buat orang-orang yang nggak mampu, penting. Nah ini Pak, saya ngelihat di media kan ya, itu kan ada artis-artis tuh pada apa sih namanya pamer gitu. Nih kambing gua korban 30, sapi 2 yang gede-gede. Nah menurut Bapak itu gimana? Itu ria nggak ya? Penting juga, pertanyaannya harus adil kita. Kalau kayak gitu, kalau mempertanyakan kebaikan, harus mempertanyakan keburukan juga. Kita harus imbang nih. Jadi jadi jiwa yang kritis tuh harus adil. Kalau si A kita pertanyakan kebaikannya, si B juga harus kita pertanyakan keburukannya. Itu adil porsinya. Iya. Karena gini, orang berbuat baik itu juga di zaman sekarang, berbuat baik kita saya atau Marwan berbuat baik, memperkenalkan diri ke orang gitu, itu juga penting di zaman sekarang ya. Kenapa penting? Untuk sebagai imbangan, kalau kita sebut nggak ekstrim sebagai perlawanan, sebagai imbangan di akhir zaman ini, sama nilai-nilai yang nilai dari lawanan kebaikan itu, yaitu keburukan atau maksiat yang juga sudah terang-terangan eventnya. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi kalau event orang bermaksiat, orang berbuat buruk, orang berbuat tidak baik aja sudah demikian frontal, demikian betul. verbal. Nih loh saya begini sekian dolar misalnya. Iya. Oh ini loh aurat saya gitu kan. Semua marak, semua begitu banyak gitu, konten penawaran, konten keburukan itu ditawarkan. Terus kalau kebaikan itu sembunyi-sembunyi, masyarakat siapa yang kasih contoh? Oh, jadi itu sah-sah aja Pak ya. Kan ada penilaian sebagian orang ya, kayak penonton lihat di TV nih. Wah, si ini nih artis ya. Kok ibadah pamer, terus kok kurban pamer, harus diliput seperti itu. Kan banyak pro dan kontranya seperti itu. Banyakan sih yang kontranya. Mungkin karena pandangan masyarakat ini masih kurang gitu. Maksudnya wawasannya tentang hasanah Islam ini, Pak. Iya. Ya mungkin masyarakat mempertanyakan itu berangkat dari konsep nilai syariat juga, bahwa kan ada ibadah katanya jangan ria ya kan. Iya, jangan ria. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri betul, nggak boleh tahu gitu. Itu sah, itu juga benar. Tapi memberi secara terang-terangan juga penting. Yang tadi saya ulang peristiwa itu di zaman sekarang, kalau tidak kita terang-terangan, lawanannya itu kita harus melihat secara adil, lawanannya itu bagaimana memerangi itu. Kalau persoalan orang ria, ujub, misalkan sombong, itu wilayah-wilayah dalam yang nggak pantas kita curigain. Itu hanya Allah yang punya nilai, bukan kita yang punya nilai. Kita sebagai masyarakat, ya sudah, kalau dia mampu, kamu nggak mampu, ya nggak usah berisik gitu loh. Iya. Jadi sah-sah aja Pak ya, kalau kita beramal, maksudnya orang tahu gitu ya. Iya, sah aja. Saya ragu juga tuh kemarin tuh sempet kan mertua saya mau korban, mau saya upload, jangan diupload. Saya upload di Facebook, jangan katanya, nanti ria. Iya. Nah, seperti itu. Atau jangan-jangan dia memang kebiasaannya ria gitu loh. Oh gitu. Kita juga harus curigai. Iya, betul. Orang yang mengklaim bahwa takut ria, takut apa, karena memang jangan-jangan jiwanya sudah memiliki jiwa ria, sehingga dia curigain dirinya dan dia curigain orang lain gitu. Padahal nggak gitu. Kalau soal mau ria, mau sombong, biar aja, itu bagian nilai terdalam yang Allah sendiri yang nilai. Masyarakat kita, ya kita harus
Masyarakat kita nggak perlu mengambil nilai Allah. Dia mau ria mau enggak itu wilayah antara dia sama Allah. Tapi yang pasti bahwa dia sudah membuat sebuah perlawanan, imbangan dari event maksiat, event keburukan yang sudah sekarang marak. Itu juga penting. Kebayang nggak kalau kita semua sok-sok ikhlas, ya kan, rahasia-rahasia, sedekah diam-diam. Jadi ya kan? apa sih, merendah untuk ditinggikan, iya. Ya. Diam-diam Ya, lah. Rumah masyarakat nggak ada contoh kan, betul, nggak ada contoh kebaikan. Gimana sih cara berbuat baik? Bisa jadi suatu saat itu akan terjadi, nggak ada contoh. Betul. Sementara keburukan udah dicontohin dengan berbagai macam. Yang kalau cara buka aurat begini, yang cara ini harganya kalau mau ke arah sini beli harganya sekian. Contohnya udah banyak lah. Kita kebaikan contohnya mana? Membuat event kepedulian contohnya mana? Kalau persoalan dia mau orang sedekah, mau ribuan sapi, mau apa, biar aja. Jadi sebetulnya ria itu penilaian ya, Pak. Penilaian ya. Dan kita dan umat pun kan gak dirugikan secara finansial. Betul. Kesombongan dia, kalaupun anggap sombong nih si orang baik nih, taruhlah sombong ria, kesombongan dia pun memberi manfaat bagi fakir miskin. Dahsyat. Gitu kan? Betul. Allah tuh selalu unik gitu loh. Allah tuh lucu kalau membuat satu antitesis. Wah, itu riaknya aja rahmatan lil alamin gitu. Tetap menjadi manfaat buat masyarakat. Iya. Nah, terus apa ruginya kita kalau dia sombong? Kan rugi dia aja di mata Allah, nilainya 0 kan. Sama kita kan nggak ada efeknya. Betulnya yang rugi itu yang menilai. Yang belum sedekah. Iya, betul. Betul. Lu sedekah aja gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Nggak usah comel, berisik. Segala apa dinilai. Oh iya tuh, waduh. Dia sendiri belum ngapa-ngapain. Ini yang justru bahaya kan yang kayak begini. Betul. Dia selalu membuat hal nilai agama menjadi destruktif. Terus menjadi sebangun gitu loh, nggak utuh konten syariat gitu akhirnya. Sementara yang buruk nggak diimbangin, nggak dijawab dong. Jadi harus fair kita melihat nilai. Itu baru enak. Udah, mendingan masyarakat kita kalau ada yang kaya bagi-bagi, lu emosi. Ikut-ikutan bagi yang cakep gitu. Ribu dia. Nih gua bisa lebih dari itu ya. Gua bisa gitu. Jadi kan akhirnya juga sama-sama ini si sombong sama-sama manfaat orang miskin, akhirnya jadi terjamin gitu kan. Udah adu sombong aja deh zaman sekarang. Kira-kira gitu. Allah lebih menilai manfaatnya ya. Allah menilai manfaat. Soal kayak gitu begitu, jangan-jangan si sombong ini, taruhlah kita anggap sombong, jangan-jangan si sombong ini karena dia akhirnya sering membuat hal-hal yang manfaat kepada fakir miskin, jangan-jangan si sombong ini dimaaf. Dia udah ngasih kebaikan, ngeluarin harta, diomongin juga sama orang. Jangan-jangan kesombongannya dimaaf karena udah gugur sama si orang yang ngomongin, ya kan? Ngomongin dan yang mendoakan ya, iya Pak, dong. Yang mendoakan kan lebih dari yang itu. Yang doain 1000, yang bilang sombong 2 orang. Iya. Karena saya sempat tahu juga baca dari beberapa sumber gitu, energi positif itu 100 kali lebih kuat daripada energi negatif ya. Maksudnya doa apa segala macam itu lebih kuat daripada orang menghujat ya. Orang menghujat itu belum tentu dia jadi doa ya. Bisa balik ke dirinya sendiri. Itu ya, Pak. Nah, berapa banyak peristiwa yang kita lihat. Ini orang di mata kita jelek banget. Pokoknya kelakuannya jelek. Tapi karena rajin, kok dia bertahan, tetap populer, tetap kaya. Sementara orang udah bilang, ini kapan sih jatuhnya disumpahin sama orang gitu kan. Ini orang hidupnya nyebelin banget. Jangan-jangan Allah pertahankan dia sebagai alat penerus rezekinya Allah melalui dia, karena dia rajin ngasih fakir miskin, ngasih orang tidak mampu. Sementara di balik nilai itu dia brengsek. Jangan-jangan Allah pertahanin karena itunya gitu loh. Kita kan harus curigai kebaikan itu. Itulah lucu gitu. Itulah makanya rahmatnya Allah itu di situ.
orang maaf nih, misalkan cewek kurang baik, ya kan, uploadnya yang kurang baik, kesan emang dia dagang, tapi dia akhirnya dari peristiwa kelakuan dia gitu jadi kaya. Tapi dengan kaya itu dia bawa umroh ke pembantunya, itu kan, dia bawa umroh pak haji yang miskin gak mampu, karena dia peduli nih haji rajin di masjid, nggak mampu dia bawa umroh. Ini kan berarti di mata Allah kenapa dia tetap dipertahankan? Jangan-jangan emang hanya buat alat. Kan kalau secara ini dia diperalat juga sama Allah gitu kan? Betul. Buat alat, kalau buat alat kebaikan yang lain, nilai yang lain. Lah kamu yang menilai sudah jadi alat Allah belum? Ya kan? Iya. Nah, kira-kira gitu deh. Iya, paham.